memberikan linknya, khusus diberikan, tidak boleh di-share teman-teman ya. Ini untuk apresiasi kita bagi teman-teman yang hadir di room virtual kita. Silahkan diberikan dan langsung diklik ya. Nah, ini yang udah level 2 nggak perlu bertanya pakai akun apa, pakai akun apa gitu ya. Udah diklik aja. Akunnya bisa apa saja. Oke, silahkan. Sebentar saya ambil dulu. Oke, baik. Oke. Kita berarti level 3 kah? Belum ya, calon level 3. Ya, belum dibuka. Belum dibuka nanti ya. Kita baru mau launching. Ini luar biasa nih ya. Saya bahkan berharap, kami berharap ya, Igi dan juga tim trainer ini juga Canva nanti ke depan di room ini insya Allah tutup tahun 2022. Mas Menteri nanti kita undang ke sini ya. Bismillah. Jadi ingin tahu gitu supaya Mas Menteri tahu ini ya, ada guru-guru keren se-Indonesia yang belajar bahkan ngulik-ngulik Canva sampai 2:30 malam ya, masih tanya-tanya. Dan ini satu komunitas guru di Ciamis, Bapak dan Ibu ya, daerah yang sangat jauh, di satu daerah yang koneksinya sangat jauh gitu ya, sangat susah gitu ya. Mereka sampai nginep bawa keluarganya di sekolah, Bapak Ibu. Botram. Tahu Botram Bapak Ibu ya, bawa nasi, masak liwet gitu ya, sambil mengerjakan Canva sampai pukul 11:30. Dan itu ada fotonya, keren banget. Saya hanya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman yang seperti itu. Kang Dero ulangi lagi katanya guru super apa? Ya, coba Bang Paujan ingat nggak tadi? Karena Bang Paujan juga belum tahu. Ya, baru saya temu jam 8 tadi. Gimana Bang Paujan? Ada saran? Mantap, Kang. Oh, mantap. Kalau Bu Dona gimana? Ada saran? Oke, udah itu oke. Oke, siap. Jadi super itu adalah smart, unggul untuk peradaban Indonesia maju nanti ke depannya ya insya Allah. Baik, sudah di-share ya link Canva-nya. Saya mohon izin kita masuk ke Canva dulu. Sedikitlah materi tentang ini. Nanti teman-teman kita ulik lagi di level 3. Hari ini kita ingin trigger saja bagaimana mengajak teman-teman untuk menikmati sensasi keren lain dengan Canva. Oke, sudah terlihat ya share screen saya? Udah. Ya, siap. Nah, ini ya. Teman-teman, kita sudah undang tadi, ini kelas kita, tim kita adalah webinar tutup tahun Canva. Oke, jadi boleh nanti di level 3 mungkin kita coba kolaborasikan dengan Google Classroom ya, karena di situ ada fitur kolaborasi. Oke, yang sudah bergabung di tim webinar kita, ini ada berapa peserta? Lah, kok belum ada yang masuk ya? Sudah ada yang mengklik teman-teman? Di refresh. Oh ya, siap. Di refresh, oke. Kita cek ya. Nanti jadi ada 3 tuh ya. Oke, 242 ya Bu Francisca, Ibu Setiati dan sebagainya ini ya. Sini banyak. Oke, ini ada. Ini sepertinya orang Pusdatin ya, Pak Anas ya, Bu Dona atau Bang Paujan, ini sahabat saya nih, Pak Anas nih. Ya, oke. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di sini. Yuk, kita dikit aja ya inspirasikan untuk teman-teman semua. Biasa nanti kita masuk ke beranda. Nah, untuk membuat kalender itu sangat mudah. Karena di Canva ini sekali lagi Bapak dan Ibu ya, yang paling penting itu sebenarnya inspirasi dan kreativitas. Itu saja. Kenapa? Karena semua template sudah disediakan di sini. Mau membuat apa? Silakan. Ya. Bahkan beberapa peserta pelatihan itu sudah ada yang kemudian terinspirasi ketika kita memberikan ide tentang logo personal, teman-teman. Ya, bahkan katanya ada yang minta dibuatkan logo Karang Taruna, logo DKM Masjid ya, dan itu menjadi sumber penghasilan. Bahkan ada juga yang sudah membuat video ucapan selamat hari raya dan sebagainya. Itu juga ternyata bisa menjadi hal keren, side job gitu ya, teman-teman semuanya. Silakan dicari di bagian beranda, ini di kolom pencarian teman-teman, silahkan diklik aja kalender ya. Oke, saya pakai huruf C ya tadi ya. Oke, nah ini desain kalender kita, sebenarnya sudah banyak di sini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau membuat kalender 2022, bahkan saya klik kalender saja itu sudah muncul 2022 gitu ya. Nah kan nggak mungkin mundur ya, jadi sudah ada ini. Jadi silakan nanti template-nya boleh dipilih. Apakah mau modelnya per lembar seperti ini? Nah ini modelnya untuk per lembar ya, Januari gitu ya, kemudian nanti Februari gitu ya, ini silahkan. Atau mau modelnya full gitu ya, misalkan jadi satu lembar gitu untuk semua ini. Nah seperti ini ya, kalau ini berarti untuk satu lembar, oke saya coba klik ya.
Nah, kalau yang ini satu halaman ini untuk semua bulan gitu ya, semuanya ada di sini. Ya, atau nanti mau modelnya menjadi per lembar itu silahkan ya. Ini hanya tentang pilihan saja. Oke, ini koneksinya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini kan kita tinggal berkreasi saja. Nah, ini ternyata Agustus, September, Oktober. Nah, ini boleh. Ketika sudah punya template seperti ini kan sudah jadi ya. Silahkan dicek untuk tanggal-tanggalnya pasti sudah sesuai. Ya, nah di sini ya Januari itu kita tanggal 1. Nah kalau ternyata tanggal 1 ini mau diberikan merah, silahkan. Tinggal diberikan merah. Atau teman-teman tanggal 2-nya mau diberikan merah, juga silahkan. Atau semua tanggal mau dijadikan merah, juga silahkan. Itu buat teman-teman aja ya. Jadi bagi aku semua hari adalah merah. Ya itu boleh ya. Atau teman-teman itu silakan nanti misalkan ada hari-hari spesial di sini kan kita tinggal apa namanya? Kita tinggal kopas saja tanggalnya gitu ya. Sebentar. Jadi ini tinggal nanti bisa kita salin gitu ya. Kemudian nanti kita bisa tempel gitu ya. Nah, nanti tinggal di sini dikasih notes atau keterangan. Misalkan tanggal 1 ini ternyata ini apa gitu ya. Itu silahkan nanti di bagian sini. Jadi berikan note atau keterangan. Misalkan kita berikan teks, ini adalah kita tambahkan subjudul di sini. Ya misalkan ini libur awal tahun gitu ya. Oke. Atau jangan libur awal tahun ya. Awal sebentar. Oke. Awal tahun 2022. Nah, misalkan gitu. Karena kita kan tidak boleh liburan ya. Jadi ini misalkan nanti silahkan di fontnya bisa diatur, kemudian jenis fontnya ini sama ya. Ini saya senang sekali menggunakan Anton ya. Font Anton ini nanti tinggal di custom saja di sini, disederhanakan. Nah, ini salah satu model ini ya, apa namanya? Untuk kalender full gitu kan. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti ini hanya masalah kreativitas saja. Ini koneksi saya kurang begitu bagus. Nah, misalkan tentu ininya nanti sesuaikan aja. Kemudian selanjutnya di bagian atas, ini kalau mau di custom dengan elemen-elemen yang lain, karena kekuatan kita adalah di elemen ya. Kekuatan kita adalah di elemen untuk Canva ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan foto atau apapun bisa di sini. Jadi kita masuk ke unggahan, lalu kita cari foto kita dan nanti kita bisa custom untuk masuk ke sini. Nah itu nanti silahkan. Ini kebetulan saya belum mempersiapkan fotonya. Oh ada di sini ya. Oke, jadi kita pilih fotonya. Maaf Kang Dero, ya, halo? ada ya, banyak yang komen, mohon atau jangan kecepatan gitu. Oh iya. Nanti ada rekamannya. Nah biasanya gitu kalau ditanya di pelatihan, jangan kecepatan, nanti ada di rekamannya. Iya, enggak Bapak Ibu, ini mah kita demo slam aja ya. Bapak Ibu enggak harus. Ada materinya. Ini nanti ada di level 3 nanti kita tambahkan ya. Ini mah hanya demo slam saja Bapak Ibu. Nanti ulik lebih jauh. Kalau pelatihan yang itu kan harus 4 atau 3 jam, 3 atau 4 jam ya. Jadi nanti ini akan ada di pelatihan kita. Jadi Bapak Ibu nggak harus ngikutin langsung dari awal sampai jadi sebuah kalender misalkan. Ini hanya kita mendemokan saja nanti prosesnya seperti ini. Nah kalau yang berbackground seperti ini kan sebenarnya ini bisa kita hilangkan ya. Di Canva ini keren banget loh. Remove BG-nya sudah ada di sini. Jadi kalau yang hitam itu kita coba hilangkan dengan remove BG gitu kan. Atau di sini namanya penghapus latar belakang. Jreng. Nah dia langsung hilang. Dan ini backgroundnya hilang teman-teman. Jadi ini silahkan nanti tinggal ditempel-tempel saja mau di mana gitu ya. Nah ini saya hanya mencontohkan bagaimana kita bisa membuat kalender di sini. Jadi kekerenan Canva itu, coba bayangkan ya, kalau kita harus buat angka 1, angka 2, angka 3, ini luar biasa. Dan Bu Pipit mungkin salah satu konten kontributor, konten kreatornya di sini, bagaimana yang bisa membuat template-template sekeren ini di Canva. Kita juga bisa menambahkan elemen ya, misalkan elemen tentang bintang gitu ya. Ini saya sangat terbantu banget gitu ya dengan elemen-elemen yang ada di Canva. Dan saya kemarin juga teman-teman, ini ada yang bertanya, ada nggak sih daftar elemen itu kata-katanya apa saja gitu ya, supaya kita jadi tahu gitu. Ini semua saya coba-coba aja ya, seperti saya ingin mencari misalkan elemen tentang apa namanya,
animasi kerlip gitu ya, kayak yang seperti ini kan, saya nggak tahu itu. Jadi saya ketik aja animate gitu ya, ternyata nanti muncul. Nah kemarin, nah ini yang ada kelap-kelip seperti ini. Walaupun untuk kalender kan nanti sifatnya dia akan statis, tidak dinamis gitu. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa gunakan di sini. Nah kemudian kalender versi lain, teman-teman, kalau kita klik di sini, ya itu nanti bisa kita cari. Nah kalau ini kan dia coba yang ini ya. Nah kalau ini dia kalendernya bukan full, tapi dia per phase atau per halaman gitu ya. Nah, nanti bisa ditambahkan quotes di situnya, bisa ditambahkan elemen-elemen yang lain. Nah, ini coba lihat ya teman-teman ya. Ini nanti tinggal diganti saja ya. Kalau ini Juli, nanti teman-teman ganti dengan Januari dan sebagainya. Ya, jadi di sini tidak perlu detail saya menjelaskan dari awal sampai akhir, tapi sensasinya dan kerennya ya Canva ini berbagai macam video pembelajaran. Nah ini untuk Bu Pipit ya, informasi. Ini keren banget nih, guru-guru kita sudah mampu membuat video pembelajaran. Kenapa disebut milenial? Karena sudah mampu membuat video pembelajaran, menguploadnya ke channel YouTube, dan menjadi konten kreator di YouTube-nya masing-masing. Ini keren banget. Jadi teman-teman silahkan ya, dengan inspirasi yang ada di Canva ini, kita bisa membuat banyak hal. Salah satunya membuat kalender 2022. Nah nanti di akhir ada sesi satu kali lagi, Kang Dero akan menyampaikan untuk inspirasi Canva level 3. Kami punya kurikulum tapi belum sempurna. Nanti kita akan ajak sahabat untuk masuk ke Canva Live, sumbang saran untuk memberikan ingin apa sih guru-guru super ke depannya yang ingin kita ulik di Canva. Canva level 1 itu murni Canva, Canva level 2, Canva kolaborasi aplikasi dengan yang lain, Canva level 3, kita akan kembali ke Canva murni Canva. Apa yang bisa kita ulik di sini. Jadi ke depan kita ingin mengajak guru super itu selain menjadi teacher juga menjadi entrepreneur. Jadi ke depan guru super itu adalah guru teacherpreneur atau guru trainer. Kalau teacherpreneur mungkin di sebelah sudah ada yang gunakan. Jadi guru trainer. Jadi di samping dia mampu secara profesional dan pedagogik, dia juga mampu menjadi entrepreneur atau wirausaha. Jadi ya karena ternyata banyak testimoni sudah bisa membuat ini, ada yang nyuruh buat ini, ya dagangan online-nya jadi laku karena brand personalnya jadi keren dengan Canva. Itu bisa kita gunakan inspirasi itu. Apapun jenis aplikasinya termasuk Canva, yang terkeren adalah semangatnya untuk terus belajar, berkarya, berkolaborasi, berbagi, bergembira, dan berkah. Ujung dari kehidupan kita itu adalah keberkahan, teman-teman. Bukan hanya sebatas tentang hidup di dunia ini saja, tapi yang namanya keberkahan, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kalau trendingnya, endingnya adalah tentang keberkahan, insya Allah dunia akhirat kita akan mendapatkan sensasi keberkahan itu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia wafat meninggalkan inspirasi kebaikan dan karya fenomenal untuk Indonesia. Terima kasih Kang Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang Dero seperti biasa ya Bapak Ibu ya, penuh semangat ya. Apalagi yang baru bikin jam 8 tadi tuh Kang. Yang baru bikin jam 8 ya, tapi kita ingat dong, smart, unggul untuk peradaban Indonesia maju ya, kalau nggak salah ya Kang ya? Betul sekali. Oke, ya insya Allah Bapak Ibu jangan lupa pantengin terus, nanti ada informasi-informasi mengenai Canva level 3 yang sudah merasa dirinya jadi Canva milenial, guru cetar, guru milenial, jangan ketinggalan jadi guru super ya bersama Kang Dero dan Mbak Dona dan juga Pak Fauzan. Dan jangan lupa nanti kita diajarin jadi gurupreneur katanya. Nah, ini asik nih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah ketemu sama Kang Dero, nggak afdol kalau nggak ketemu sama Mbak Dona ya. Nah, hari ini kita juga akan ketemu sama Mbak Dona, sesi super 2 ya. Sesi super 2. Oh ya, tadi ada yang nanya, Kang, ini kenapa kecepatan? Oh, ternyata kita ini kita hanya sekedar webinar ya Bapak Ibu ya, nanti akan ada rekamannya, kemudian Bapak Ibu juga bisa akan dipandu kembali nanti insya Allah di level 3, makanya pantengin terus ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi super 2, sekarang kita akan ngapain ya? Kita akan membuat RPP interaktif dengan Canva bersama Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019, Ibu Dona Yulia Sari yang sangat cetar bin milenial, bin super. Silakan Mbak Dona. Terima kasih Mbak Ika. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Super banget ya, tadi Kang Denny sudah menjelaskan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu saya yakin juga Bapak Ibu di sini tertular semangat yang luar biasa sekali, tapi memang
kangen Bu Dona. Tapi memang Bapak Ibu kita waktunya itu terbatas, jadi kita tidak bisa panjang lebar untuk menjelaskan, tapi jangan takut, materi kali ini akan ada nanti di level 3 sebagai salah satu materi yang kita tambahkan, selain nanti ada materi-materi lain yang bisa Bapak Ibu ambil ya. Jadi kayaknya ini level 3 bakalan cetar juga, bakalan cetar super cetar milenial. Karena dari batch 1 sampai batch 23 itu sangat menunggu sekali level 3 ya, sangat menunggu sekali level 3. Jadi bisa-bisa untuk level 3 batch pertama itu sampai 1.000 peserta ya. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan. Izin saya share screen. Materi yang kedua ini juga Bapak Ibu sama seperti Kang Denny, saya tidak berlama-lama di sini karena kita hanya ingin menjelaskan bahwa di Canva itu tidak hanya bisa membuat desain yang seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu ambil saja ya, ada juga bisa membuat flipbook dan lain-lain, tapi di sini kita juga bisa membuat RPP ya. Bapak Ibu, seperti apa RPP yang bisa kita buat? Saya sudah ulik-ulik ya, saya sudah mengerjakannya ini untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ingin sambil bekerja, boleh banget ya. Ini dia RPP yang saya buat, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, RPP yang kita buat ini sudah mengacu kepada RPP Merdeka Belajar yang diinginkan, yang diharapkan itu terjadi di pembelajaran kita oleh guru-guru kita, dan Mas Menteri mengharapkan seperti itu juga. Jadi RPP Merdeka Belajar itu kali ini tidak banyak-banyak Bapak Ibu ya, tidak sepanjang jalan kenangan yang Bapak Ibu sepertinya lakukan ya. Jadi itu panjang banget. Biasanya kalau kita cetak RPP di semester awal itu ya, Pak, tahun ajaran baru itu bisa sampai 1 rim mungkin ketika Bapak Ibu cetak. Tapi tidak untuk kali ini. RPP yang kita cetak itu sudah mengacu kepada RPP Merdeka Belajar, di mana hanya ada 3 poin penting yang harus ada, yaitu yang pertama identitas, yang kedua kegiatannya tentu saja kegiatan pembuka, pendahuluan ya, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan terakhir adalah evaluasi atau asesmen atau penilaian. Seperti itu yang akan kita buat kali ini ya materinya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Ada nama saya, di bagian atas ada identitas, dan tentu saja kalau kita gunakan Canva itu nggak afdol rasanya kalau kita nggak masukin foto kita. Ya, jadi dengan desain yang keren seperti ini di Canva, Bapak Ibu tidak mau berkreasi, Bapak Ibu tidak mau membuat desain yang oke, dan Bapak Ibu tidak mau menunjukkan wajah Bapak Ibu, itu sayang sekali ya. Kemudian di bagian nomor 2 itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatannya berupa pendahuluan, inti, dan penutup. Terakhir adalah asesmen. Yang sangat keren juga, asesmennya ini punya yang namanya barcode ya. QR code ini ada di Canva juga. Jadi Bapak Ibu tidak harus bolak-balik. Kalau selama ini Bapak Ibu bolak-balik untuk ke aplikasi lain, misalnya Bapak Ibu ingin hilangkan foto seperti tadi menggunakan remove background. Selama ini Bapak Ibu menggunakan remove background, kita harus masuk ke aplikasi lain. Kali ini ada di Canva, namanya penghapus latar belakang. Kemudian Bapak Ibu ingin tambahkan musik, ambil musiknya di tempat lain, sekarang ada di Canva juga. Dan yang terakhir ini ada QR code yang ada di Canva juga, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Dan kalau Bapak Ibu sudah bergabung di level 2 ya, sudah menjadi alumni level 2, Bapak Ibu pasti tahu bahwa di Canva kita bisa menautkan link ya. Jadi ada link tautan yang Bapak Ibu bisa taruh di sini. Misalnya saya akan mengajak peserta didik melihat tayangan video di sini. Nah, di sininya ini bisa saya blok seperti ini, saya blok. Kemudian saya cari di YouTube itu tayangan video yang ingin Bapak Ibu ambil sebagai salah satu bentuk penambah materi dari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Saya materinya tadi tentang apa ya, saya buat di sini ya. Kita lihat, ini materinya tentang elastisitas. Maka kita cari elastisitas, video elastisitas. Dan Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, bahwa Bapak Ibu yang level 1 itu sudah pernah membuat video pembelajaran, dan itu gampang banget ya, dengan Canva kita bisa membuat video pembelajaran. Video pembelajaran Bapak Ibu bisa Bapak Ibu upload di sumber belajar Rumah Belajar. Jadi tidak berpatok kepada penikmatnya itu adalah
siswa Bapak Ibu aja, semua siswa di seluruh Nusantara bisa menikmati hasil karya Bapak Ibu. Jadi benar-benar berkah lah kalau kata Kang Denny ya, apa yang kita hasilkan itu tidak hanya mutlak menjadi milik kita, tidak hanya mengalir pahalanya untuk kita dan siswa-siswa kita di sekolah, tapi di seluruh Indonesia bisa menikmati. Ya, kalau misalnya di luar negeri ada, seperti ada di sini Ibu Al nanti akan menjadi salah satu saksi, salah satu saksi hidup ya, bukan saksi biksu. Bagaimana menariknya Canva, ya itu beliau itu dari Jeddah Bapak Ibu, sekolah Indonesia Jeddah kalau saya tidak salah. Nanti beliau akan berbagi cerita bagaimana rasanya menjadi alumni Canva dan artinya Bapak Ibu, materi Bapak Ibu, karya Bapak Ibu itu sampai ke luar negeri loh ya, dan itu keren sekali. Oke, saya ambil salah satu video di sini, video elastisitas. Nah, misalnya saya mau ambil yang ini ya. Kalau Bapak Ibu punya video sendiri, silakan Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu copy linknya. Ini saya ambil dulu. Saya klik share, kemudian saya ambil, saya klik copy di sini, kemudian, nah di sini poin pentingnya ketika Bapak Ibu ingin menautkan link, ya, menautkan link. Jadi tadi mengajak peserta didik melihat tayangan video di sini. Yang di sininya ini yang kita blok Bapak Ibu ya, kita blok, kemudian pasti ada tautan nih ya. Kemudian kita masukin di sini tautannya adalah tautan YouTube yang kita copy tadi. Saya akan copy tautan YouTube-nya. Nah, selesai. Oke, nah langsung ada dianya langsung kalau gambar ya, kalau Bapak Ibu yang di level 2 itu sudah pernah mengikuti LKPD, itu kalau gambar dianya langsung berubah abu-abu di sini juga. Nah, kalau kata-kata itu dianya langsung ada garis bawah di kata-katanya. Itu menunjukkan bahwa materinya ini, videonya ini tersimpan di sini. Jadi nanti ketika kita unduh dalam bentuk PDF ya, itu bisa aktif. Semua yang di sini bisa aktif, termasuk juga kalau Bapak Ibu punya flipbook ya. Kemarin kita juga sudah buat flipbook di level 2. Untuk yang belum pernah buat flipbook di level 2, kemarin hasil flipbooknya keren-keren banget. Cetar 13 yang terakhir tadi malam ini ya, sampai menuliskan, mungkin ada di sini ibu-ibunya, haredang. Jadi ketika teman-teman sudah share, mungkin di sini ada juga Pak Puji ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dari Cetar 13. Oh itu keren-keren banget Bapak Ibu seluruhnya, dari Cetar 1 sampai Cetar 13 itu materinya itu Bapak Ibu bisa aplikasikan untuk pembelajaran, tapi tidak juga hanya pembelajaran, tapi juga untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang buat yang jadi motivator dadakan Bapak Ibu ya, menuliskan kata-kata motivasi dalam karusel Instagramnya, dan itu luar biasa ya, karena memang kita tidak ingin Bapak Ibu hanya sebagai guru saja, tapi juga Bapak Ibu bisa menjalankan Bapak Ibu sebagai peran Bapak Ibu itu sebagai apa saja yang Bapak Ibu inginkan. Salah satunya itu memotivasi orang-orang di sekitar kita, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini dimulai dari apa? Ketika kita masuk di beranda, Bapak Ibu tadi sudah masuk di webinar tutup tahun, ini adalah kelasnya Canva Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan klik buat desain, kemudian Bapak Ibu pilih di sini, ada dua template yang saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat RPP. Yang pertama adalah yang seperti saya buatnya di sini rencana pembelajaran. Itu sudah ada Bapak Ibu. Ya, di Canva itu sudah ada yang namanya rencana pelajaran. Nah, gini ya, rencana pelajaran. Bapak Ibu bisa gunakan template yang ini. Kalau Bapak Ibu gunakan template yang ini, modelnya kayak gini. Seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa menggunakan template resume. Kenapa menggunakan resume? Ya, karena di sini di bagian resume ini sudah ada tempat-tempatnya, sudah ada kotak-kotaknya yang bisa Bapak Ibu edit dan ganti semudah membalikan telapak tangan. Ya, Mbak Dona nggak mungkin ya semudah itu. Ya maksudnya aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan sebagai alumni, Bapak Ibu saya yakin sudah sangat familiar dengan cara mengedit-ngedit di Canva, kecuali yang belum pernah mengikuti sama sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mengikuti sama sekali, Bapak Ibu ikuti ya. Nah ini dia, Bapak Ibu, saya sudah ada template-nya. Di sini template-nya memang template resume atau daftar riwayat hidup. Tapi ini bisa kita ganti Bapak Ibu menjadi sebuah template RPP. Ya, cakep banget ya.
Jadi kita bisa manfaatkan segala hal yang ada di sini. Saya misalnya ambil yang ini ya. Nah, di sini sudah ada foto, sudah ada nama. Kita tinggal ganti-ganti semuanya di sini, ya. Kalau Bapak Ibu nggak suka warnanya bisa diganti. Ini tentu saja foto si Adelina ini akan saya ganti dengan foto saya. Seperti ini saya ambil dulu fotonya. Oh, belum ada. Saya ambil dulu di media. Saya ambil, sabar ya Bapak Ibu ya. Ini ada 700 orang yang melihat saya. Agak grogi. Nah, ini foto-foto saya banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat ada yang terlihat agak-agak berbeda. Nah, sip. Saya ambil. Seperti itu caranya memasukkan foto ke unggahan ke perpustakaan kita. Saya klik sekali, kemudian saya bawa ke sini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah paham bagaimana memindahkan foto, ya itu ada beberapa cara dan itu sudah saya jelaskan. Ada beberapa cara untuk memindahkan foto ke layar. Bapak Ibu bisa gunakan remove BG atau penghapus latar belakang seperti yang Kang Denny buat tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan elemen. Elemennya adalah elemen bingkai seperti yang saya buat ini, atau Bapak Ibu bisa gunakan elemen bentuk ya. Jadi kalau menggunakan elemen bentuk itu sepertinya fotonya keluar dari lingkaran, fotonya keluar dari sini, dari buletan ya. Dan itu sudah kita sampaikan waktu di level sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian nama ini kita tidak tulis nama kita, tapi kita tulisnya di sini adalah rencana rencana pembelajaran. Seperti ini ya, nih rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita buat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah sangat paham penggunaan Hyperdoc ya, tapi tidak menggunakan Canva, itu bentuknya sama mirip-mirip seperti ini, 11-12 lah ya. Hanya saja kalau Hyperdoc itu kita harus memutar otak agar menambahkan elemen-elemen yang ada, yang gambar-gambar yang lainnya yang ada. Kalau di Canva itu semuanya lengkap Bapak Ibu ya, seperti yang sering saya bilang. Kita punya elemen, di mana elemen ini saya bilang, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa elemen ini adalah kantong Doraemonnya Canva. Semua yang Bapak Ibu cari ada di sini, kecuali mungkin nggak adanya jodoh ya. Kalau saya cari jodoh di sini nggak ketemu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari elemen-elemen semacam elemen fisika, semacam elemen kimia itu ada ya. Nah, sudah lanjut di sini rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian poin-poinnya apa saja Bapak Ibu bisa lihat ya. Poin yang ada itu adalah identitas bagian atas. Berarti kita harus masukkan di sini rencana pelaksanaan pembelajaran kelas berapa. Bapak Ibu bisa masukin di bagian sini kelas, materi kelasnya kelas berapa, SMA-nya SMA berapa. Saya taruh di bagian atas, copy. Misalnya di sini rencana pelaksanaan pembelajaran saya, materinya adalah kelas 11 hukum Newton gitu ya. Kelas, kemudian di sini materi. Materinya tentang apa? Materinya kita bisa tulis hukum Newton. Materinya tentang hukum Newton. Kemudian apalagi? Nah, kalau yang ada ini belum selesai ya, masih ada. Kemudian apa-apa saja yang ada poin-poinnya itu Bapak Ibu masukkan saja ke sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya materi RPP ya, bukan materi RPP. Kalau Bapak Ibu sudah punya RPP sendiri yang bentuknya hanya di dokumen biasa, kemudian Bapak Ibu ingin tempelkan di sini, itu bisa banget ya. Bisa banget. Kelas di bagian bawah, sekolahnya di bagian atas. Di sini instansi atau sekolah. Tiga, Tanjung Jabung Timur. Nah, ya, oke. Bapak Ibu bisa tambahkan apa saja di sini yang ada poin-poinnya. Kemudian di bagian sebelah sini, Bapak Ibu bisa masukkan tujuan pembelajaran.
Kemudian apakah harus ada kompetensi dasar dan kompetensi inti? Tidak ya. Tujuan pembelajaran, kemudian kegiatannya terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian di akhir Bapak Ibu bisa masukkan asesmen atau penilaian. Apakah asesmennya harus menggunakan QR code? Tidak juga. Banyak sekali asesmen yang bisa digunakan. Bahkan Bapak Ibu bisa klik gambar menggunakan Google Form, nanti Google Form-nya yang ditautkan ke sini. Ini salah satu jenis RPP Hyperdoc menggunakan Canva. Semuanya ini bisa diklik, semuanya anak-anak bisa langsung ke sini. Bahkan ketika Bapak Ibu ingin masukkan daftar hadir pun bisa ya. Jadi itu kerennya Canva Bapak Ibu. Kalau kita unduh ini sudah selesai, ini yang bagian sini saya sudah selesai. Kalau kita unduh ya, misalnya saya gunakan penilaiannya ini dengan menggunakan penilaian Quizzes loh ya, saya pakai Quizzes di sini. Ini saya pakai Quizzes, berarti anak-anak harus scan barcode-nya, kemudian anak-anak bisa mengerjakan Quizzes. Mbak Dona, kalau misalnya anak-anak nggak punya barcode, bagaimana? Kita bisa gunakan gambar. Ya, gambarnya itu nanti yang akan kita jadikan, kita masukkan ke dalam gambarnya itu barcode-nya. Sebentar. Kita masukkan gambarnya itu, link-nya maksud saya ya, salah keliru nih. Nah, di elemen ini kita bisa ambil gambar soal pertanyaan kuis atau seperti apa. Nih, di elemen ya, di bagian elemen saya masukin kuis. Karena mungkin ada sebagian anak-anak tidak bisa menggunakan barcode generator atau barcode reader ya. Nah, saya ambil bagian ini nih misalnya. Si poin yang ini saya masukin ke bagian bawah. Ini untuk Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan link tautan. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah khatam level 2, ya udah paham cara menggunakan ini. Saya ambil gambarnya dulu. Apakah gambarnya ini bisa diklik? Bisa, Bapak Ibu. Dengan catatan, RPP Bapak Ibu itu harus diunduh dalam bentuk PDF. Apakah RPP-nya bisa jadi Word? Enggak dong ya, enggak bisa ya. Dari PDF nanti Bapak Ibu Word kan mungkin bisa. Tapi buat apa ya? Ini kemudian saya ambil Quizzes. Saya ambil link Quizzes. Quizzes.com. Atau yang lain Bapak Ibu mau menggunakan tempat quiz yang lain ya, ada Wordwall, ada bahkan yang menggunakan ini Google Form biasa ya. Google Form kan juga bisa dijadikan quiz ya. Ini saya ambil Quizzes Listen Creator-nya, saya ambil materinya itu adalah materi elastisitas. Elastisitas. Halo Bu Ika, suara saya aman ya masih ya? Masih aman, Mbak. Oke, terima kasih. Jelas. Ini soalnya saya dari tadi nggak mendengarkan suara-suara yang lain, jadi sepertinya semua orangnya terpesona. Oh iya, terpesona ini sama Dona. Saya klik Bapak Ibu di Quizzes, Bapak Ibu bisa mulai quiz langsung atau tugaskan pekerjaan rumah tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tugaskan pekerjaan rumah, maka ini kita tinggal klik saja. Linknya yang mana yang kita copy? Ya, linknya tentu saja yang bagian sini nih. Nah, report quiznya. Kuisku. Yang bisa anak-anak langsung mainkan ya, Bapak Ibu ya. Bukan yang anak-anak harus mencari lagi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan ini sebagai PR seperti itu, di batas waktunya Bapak Ibu custom. Kalau tidak, Bapak Ibu mau langsung anak-anak mengerjakan, silakan gunakan mulai quiz langsung. Klik melanjutkan, nanti akan ada live game quizzes-nya yang linknya bisa Bapak Ibu copy. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya akan copy linknya. Ini dia linknya. Jangan takut Bapak Ibu, quizzes ini bisa bertahan sampai 2 minggu. Ya, kalau RPP kan nggak mungkin sampai segitu. Kemudian di bagian RPP, kita kembali ke RPP yang kita buat. Di asesmen, mengerjakan tugas di link berikut. Ini Bapak Ibu tinggal blok saja, kemudian Bapak Ibu tambahkan tautannya di sini. Ya, tuh langsung ada, saya Ctrl V untuk masuk ke sana, kemudian selesai. Nah, ini sudah selesai.
ya, sudah ada video, sudah ada link. Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain-lain juga. Misalnya Bapak Ibu punya materi flipbook, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Kemudian Bapak Ibu ingin videonya dari sumber belajar, rumah belajar, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Kalau sudah, silakan diunduh dalam bentuk PDF. Ya, ingat dalam bentuk PDF. Silakan klik unduh. Nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai mengunduh dan ada hasilnya, ya, sebentar kita buka. Ini bisa kita klik Bapak Ibu. RPP kita sudah jadi. Seperti ini ya RPP-nya, dan ada tempat-tempat yang bisa kita klik. Contohnya yang ini nih, asesmennya. Asesmennya kalau kita klik, dia akan langsung berlari. Dia akan langsung masuk ke Quizizz, anak-anak bisa mengerjakan langsung. Kemudian untuk materinya, untuk videonya ini, kalau saya klik, dia akan langsung lari ke YouTube. Keren ya? Iya dong, keren dong ya. Baik, Bapak Ibu seperti itu. Nah, seperti itu RPP yang bisa Bapak Ibu buat. RPP Merdeka Belajar dengan Canva. Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan saja, Bapak Ibu akan lupa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu langsung praktek nanti sambil disimak recordingnya ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau melanjutkan tentang yang lain, Bapak Ibu mau explore yang lain, itu dipersilakan dengan sangat hormat ya. Terima kasih. Cukup sekian materi RPP yang saya buat bersama teman-teman. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya, bisa langsung dikirimkan ke grup ya, siapa tahu nanti ada hadiah menunggu. Yang sudah selesai, kan tadi Bu Pipit bilang ya, Ibu Pipit Indrawati tadi yang sudah selesai, tolong produknya langsung kirimkan di Facebook-nya Canva untuk Guru Indonesia. Nah, terus nanti Bapak Ibu dikirim souvenir ya, sudah beberapa orang guru yang dikirim souvenir. Mudah-mudahan nanti kita tim trainer juga dapat souvenir dari Bu Pipit. Ngarap ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ike. Wow, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Itu kalau dibaca ini chatnya di room